Perkenalkan, nama saya Devi Nur Aini dari Universitas PGRI Adibuana Surabaya, mengambil jurusan Prodi Bimbingan dan Konseling dengan NIM 215000035. Di sini saya akan melampirkan proses video konseling dengan menggunakan teknik asertif behavior dengan saya sendiri sebagai konselor dan ditemani teman saya yang bernama Khairunisa sebagai konseling saya. Nah, ini dia videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk, Mbak. Kalau boleh tahu dengan Nak siapa namanya? Nama saya Zahwa Wirinsa, biasanya dipanggil Zahwa. Oh, Nak Zahwa. Ada perlu apa sehingga Nak Zahwa datang kemari dengan niatan Nak Zahwa sendiri? Jadi gini Bu, saya itu ada sebuah problem masalah dan menurut saya tidak ada tempat untuk menceritakan masalah ini. Karena itu saya datang ke sini untuk melakukan konseling dengan Ibu. Oh, Nak Zahwa punya masalah, ingin berkonsul sama Ibu. Kalau boleh tahu masalah Nak Zahwa ya sehingga datang sini sendiri, sebelumnya Nak Zahwa pernah nggak melakukan konseling? Belum pernah Bu, ini pertama kalinya. Oh, pertama kali ya. Sebelumnya melakukan konseling, di sini Bapak menjelaskan apa sih konseling itu. Nah, konseling itu adalah proses memberi bantuan yang dilakukan oleh konselor pada konseling. Nah, konselor itu sendiri ibu dan konselor adalah Nak Zahwa secara khusus dan menggunakan teknik-teknik tertentu. Nah, kalau ini termasuk konseling individu karena hanya ibu dan Nak Zahwa saja. Nah, sedangkan ada juga konseling kelompok. Nah, konseling kelompok itu terdiri dari satu atau lebih orang atau bergrup itu. Apa Nak Zahwa mengerti? Ya Bu, saya mengerti. Nah, pada proses konseling ini ada juga asas-asas. Dalam konseling ini ada juga disebut dengan kode etik. Nah, asas-asas itu terdiri dari pertama yaitu asas kerahasiaan, di mana data konseling akan aman atau tidak akan tersebarluaskan kemana. Jadi Nak Zahwa nggak perlu khawatir kalau Nak Zahwa mau cerita tidak akan tersebar kemana-mana. Nah, yang kedua yaitu asas kesukarelaan. Kayak seperti ini, Nak Zahwa datang kemari dengan niatan Nak Zahwa sendiri tanpa ada keterpaksaan dari orang. Jadi niatan dari Nak Zahwa sendiri. Nah, yang ketiga itu asas keterbukaan. Jadi Nak Zahwa itu tidak boleh kayak menceritakan harus menceritakan semua permasalahan yang Nak Zahwa alami. Tidak boleh menyembunyikan. Jika Nak Zahwa menyembunyikan, maka proses ini tidak akan berjalan lancar atau tidak akan menemukan solusinya. Jadi Ibu mohon untuk Nak Zahwa bersedia menentukan semuanya atau berperan aktif atau menceritakan semua yang Nak Zahwa alami. Apakah Nak Zahwa akan menyetujuinya? Saya akan berusaha. Oke, baik. Nah, sebelum melakukan proses konseling ini, Ibu memberi waktu 2 menit dalam proses konseling ini. Jika proses konseling ini belum selesai, maka akan melanjutkan sesi selanjutnya atau pertemuan berikutnya untuk melakukan proses konseling ini. Apakah Nak Zahwa setuju? Setuju Bu. Nah, sekarang Ibu sudah menjelaskan semua tentang apa itu konseling, asas, kesepakatan waktu tadi. Nah, Nak Zahwa sudah paham itu semua kan? Apakah Nak Zahwa bisa melakukan proses konseling ini? Bisa Ibu. Nah, baik. Masalah apa yang sedang Mbak Zahwa alami sehingga Mbak Zahwa datang kemari? Jadi gini Bu, saya ini punya teman dan teman saya itu sering mengajak saya keluar, sedangkan di lain sisi saya juga punya tugas yang harus saya kerjakan. Tapi karena mereka itu teman dekat saya jadi merasa sungkan untuk menolaknya dan mereka juga tuh terkadang memaksa saya untuk ikut kemanapun yang mereka mau. Oh, jadi
datang, saya datang membantu, saya menolak, saya merasa sungkan. Dan juga karena mereka juga kan sering membantu saya juga jadi sungkan ketika menolak mereka. Saya takut ketika saya sekali menolak nanti pertemanan kita menjadi renggang. Gitu. Apakah Nazwa apa yang kamu alami itu termasuk sebuah permasalahan yang terkait tidak bisa menolak ajakan teman, atau juga tidak bisa mengungkapkan pendapat yang sesuai keinginan Mbak Salwa? Itu juga termasuk perilaku tidak asertif. Perilaku tidak asertif, Bu. Ya. Apa itu perilaku tidak asertif? Gini, jadi perilaku asertif itu perilaku yang menunjukkan atau mengungkapkan keinginan Mbak Salwa seperti sebuah penolakan tanpa menyakiti perasaan orang tadi. Oh begitu ya Bu. Berarti saya itu harus belajar untuk menolak teman saya secara baik agar mereka tidak tersakiti. Nah, di sini Bapak menjelaskan apa yang saja yang perlu dilakukan untuk melatih Nazwa agar bisa berperilaku asertif. Nah, yang pertama itu mencari keadaan yang menyebabkan Nazwa tidak bisa mengungkapkan pendapat Nazwa atau penolakan Nazwa sesuai keinginan Nazwa. Nah, yang kedua itu pembedaan perilaku asertif dan perilaku yang tidak asertif. Nah, yang ketiga bermain peran. Nah, Ibu Devi akan memberikan umpan balik dan memberikan contoh perilaku yang baik. Terus yang keempat yaitu kamu akan melaksanakan latihan dan praktek. Kemudian ada pengulangan. Terus selain itu Ibu Devi akan memberikan tugas rumah untuk kamu. Jadi Ibu sekarang akan memberikan kertas. Kamu akan mengisi perilaku asertif dan tidak asertif, mengidentifikasi. Nah, di sini Ibu akan memberikan video mengenai perilaku asertif dan tidak asertif. Bisa Nazwa lihat. Untuk video pertama, kita akan membahas tentang apa sih pentingnya asertif dan bagaimana caranya untuk menjadi asertif. Penasaran? Yuk langsung kita bahas aja. Sebelumnya, kalian tahu nggak asertif itu apa? Asertif adalah kemampuan mengkomunikasikan apa yang kita pikirkan dan rasakan dengan tujuan agar lawan bicara dapat memahami apa yang kita bicarakan tanpa harus menyakiti perasaannya. Lalu, bagaimana caranya agar kita dapat berkomunikasi dengan baik untuk menyampaikan pendapat tanpa harus menyakiti perasaan orang lain? Hal pertama yang dilakukan untuk menjadi asertif adalah dengan memiliki mindset tujuan agar orang tersebut dapat mengerti apa yang kita katakan. Caranya adalah yang pertama, menyampaikan pendapat dengan lebih percaya diri, seperti mengekspresikan pikiran dan perasaan dengan jelas kepada lawan bicara. Contohnya nih, kalau kamu diajak pergi sama temenmu dan kamu ngerasa capek, bilang aja kamu capek, bukannya malas pergi-pergi. Yang kedua, jangan ragu untuk menolak atau berkata tidak pada hal yang gak kamu setujui atau gak kamu suka. Contohnya, ketika ada temanmu yang ingin meminjam uang untuk jajan, dan di lain sisi, kamu ingin membeli jajan untuk dirimu sendiri, dan uangmu tidak akan cukup untuk dibagi dua. Akhirnya, kamu memilih untuk menolak permintaan temanmu. Hal seperti ini mungkin akan membuat sedih lawan bicaramu, tapi hal seperti ini tidaklah salah kok. Kamu memiliki hak atas uangmu dan memilih untuk menguntungkan dirimu terlebih dahulu. Keadaan seperti ini bisa bersifat situasional ya teman-teman. Jadi gimana teman-teman? Sampai sini dulu, apakah sudah cukup mengerti? Gimana Nazwa sudah mengerti? Nah, jika sudah mengerti, Nazwa bisa menuliskan apa yang tidak apa perilaku asertif dan tidak asertif.
membacakan gimana apa pendapat asertif dan tidak asertif. Bisa dibacakan Nazwa? Kalau menurut saya itu perilaku asertif ketika dengan teman saya itu, saya mengucapkan dengan maaf sebelumnya, aku ada tugas kuliah. Bagaimana kalau keluar atau bermainnya itu setelah sudah selesai tugas kuliah saya? Kalau yang asertif? Kalau yang tidak asertif, ya saya tidak mau mama aja, aku punya tugas, emang yang sibuk kamu aja, Oke, sampai ada kayak hubungan di dalam hati nggak sih ya? Oke. Jadi kamu bisa membedakan mana yang asertif dan mana yang tidak asertif kan? Baik. Coba kalau ibu punya pertanyaan gini, aku garapno kok tugasku. Kamu kalau jawab asertif gimana? Maaf ya, aku juga lagi ada tugas, bagaimana kalau misalkan kita kerjain bareng aja? Baik. Kalau yang tidak asertif, jadi bohong, apa yang tak perlu mikir? wah, itu sangat agresif ya. Baik. Jadi kamu sangat bagus sekali, sudah tahu mana yang asertif dan mana yang tidak asertif ya. Ibu mengasih jempol untuk Nazawa. Nah sekarang Nazawa, apa Nazawa rasakan setelah melakukan latihan tadi? Saya lebih lega sih Bu, saya jadi tahu bagaimana cara menolak teman saya ketika mereka ngajak main saya tanpa menyakiti mereka dan menenggelamkan hubungan kita. Kira-kira apa yang dapatkan dari proses konseling tadi? Saya juga tahu cara teman saya dan menyakiti mereka. Saya dapat saya jadi tahu dari cara membagi waktu saya ketika bermain dan mengerjakan tugas saya. Saya dapat mengerjakan tugas saya dengan tepat waktu. Saya tidak terpaksa untuk mengikuti mereka main kemanapun. Jadi intinya kamu sudah berarti asertif sehingga kamu sudah berani menilai apa yang kamu lakukan dan atau menolak ajakan teman kamu tadi ya tanpa menyakiti perasaan teman kamu tadi. Oke, cukup untuk pertemuan konseling ini. Untuk tidak terasa 20 menit ya, waktunya 20 menit. Sesuai kontrak waktu tadi, Ibu sepakati kita akhiri proses konseling ini dan Ibu memberi tugas rumah untuk Nazawa. Bagaimana Nazawa bersedia? Bersedia. Oke, nanti tugas rumahnya Ibu kirim ke grup WA ya. Kalau boleh, Ibu boleh minta nomor WA-nya Nazawa? Ya, bisa di situ. Itu nomor saya. Oke, terima kasih Nazawa. Berarti saya Ibu akhiri ya. Nanti tugas rumahnya akan Ibu kirim nomor WA-nya Nazawa. Saya akhiri.